Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas, juga Ustadz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah juga sudah hadir di sini. Dan tentu saja ada Atep Setiabudi, ada yang sedang PKL, Nanda dan Dina dari SMK Sudirman Cijantung. Kita akan mengambil tema seluruh wajah tertunduk di hadapan Al-Hayyul Al-Qayyum. Terkadang betapa sombongnya manusia di hadapan Tuhannya. Itu yang akan dibahas pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Isa. Baik pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, baik kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru kita. Baik, sebagai pengantar Ustadz Isa Al-Kaf, silakan untuk memberikan pengantarnya. Rasulullah wa ala alihi washabihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Om Krisna, kita dalam perenungan pada ayat 111 di surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Telah tertunduk semua wajah, segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merugilah mereka yang melakukan kezaliman. Karena mereka yang melakukan kezaliman melawan alam semesta, melawan kodrat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat juga ikhwan akhwat kita pernah dengar bagaimana alam semesta, langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langit dan bumi tunduk terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, terhadap perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia diberikan akal, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah, menjadi pemimpin di atas muka bumi, kerap kali berkhianat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesombongan kita dan kelalaian kita terhadap pandangannya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Ikhwan akhwat, hari ini insyaallah kita akan lebih merenungi hal-hal itu bersama Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya tentang dirinya, tentang pribadinya, curhat juga boleh. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 08111999 Bisa sekarang dikirimkan atau besok ketika hari Jumat, sama-sama kita berdiskusi, sama-sama tanya jawab bersama Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas. Ikhwan akhwat, tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan langsung penjabaran dari Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ikhwanika minal anbiya'i wal mursalin. Wassalamu ala alika wa ala ashabika wa ala ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan akhwat, pagi hari ini ditemani oleh Ustadz Isa bin Ahmad Taufik. Begitu juga yang setia menemani kita Ustadz Muhammad Krisna ya, bin Muhammad Ishaq. Kemudian Atif Setiabudi di bawah menemani kita, mungkin Algi ya. Kemudian ada anak-anak kita yang sedang magang, Nanda dan Medina ya. Betul-betul merupakan karunia Allah yang tak terhingga bagi kita, yang telah membimbing kita untuk dapat mengenali pencipta kita yang maha pengasih, yang maha pengasih, maha penyayang, yang selalu betul-betul mengawasi kita, membimbing kita, menunjukkan jalan kita. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa penjagaannya, tanpa rahmatnya, tidak mungkin kita akan dapat betul-betul menjaga, memelihara kesucian hidup kita. Oleh karena itu patut kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ciptaannya? Bukankah kita bergantung kepada Allah dalam seluruh kebutuhan hidup kita? Bukankah kita kepadanya berlindung? Bukankah Dia juga yang memberikan petunjuknya kepada kita? Dan Dia juga yang akan mengumpulkan kita di hari pengadilan nanti. Ketika harta anak tak akan berguna kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang suci, bersih, dan murni. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita manusia yang diciptakan Allah dan butuh serta bergantung kepadanya. Kita bukan hanya melupakan Allah, bahkan kita bersikap angkuh dan sombong di hadapan Allah. Baik itu sengaja atau disebabkan karena kebodohan. Kita merasa bahwa kita ini merupakan orang-orang yang mampu berdiri sendiri tanpa bergantung kepada Allah. Tapi begitu kita mengalami cobaan, mengalami kesulitan dan kebuntuan, baru pada saat itu kembali kita ingat pada Allah. Tapi ternyata begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kebuntuan kita, melapangkan hidup kita, kembali kita lupa dan bersikap angkuh dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kepada siapa kita bersikap angkuh? Kepada Allah. Tuhan kita, pencipta kita, yang memberikan seluruh nikmat kepada kita. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kalian. Sedangkan Allah maha kaya, lagi maha terpuji. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa melenyapkan kalian, menggantikan kalian dengan makhluk yang lain. Dan itu amat mudah bagi kalian, bagi Allah. Itu amat mudah bagi Allah. Jadi jangan kita beranggapan seolah-olah kalau Allah kehilangan, kita akan merugikan Allah. Sebaliknya, kalau kita kehilangan Allah, kita yang dirugikan. Allah terangkan kepada kita bahwa seluruh makhluk yang di langit maupun di bumi bertasbih, mensucikan dan memuji Allah. Subhanallah ma fis samawati wal ardh. Seluruh yang di langit maupun di bumi bertasbih, mensucikan dan mengagungkan Allah. Wa huwal azizul hakim. Mereka semua mengakui bahwa Allah satu-satunya yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Langit bumi menunjukkan keperkasaan Allah. Keseimbangan dan keharmonian menunjukkan kebijaksanaan Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Dia juga yang menganugerahkan kehidupan. Dia juga yang mematikan dan mewafatkan. Hidup kita anugerah dari Allah. Sedangkan saat kematian kita sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wal awwalu wal akhir. Dialah
berawal dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak berawal dan bermula. Wal akhir, dan segala sesuatu semua berakhir kembali kepadanya, sedangkan dia tiada akhir. Wal zahiru wal batin, dan dialah merupakan eksistensi yang paling jelas, yang paling terang, yang tak terbantahkan, di mana keberadaannya merupakan satu keharusan. Di saat dia meninggalkan alam ini akan runtuh. Tapi kalau alam ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyul Qayyum, kuasa untuk menciptakan alam bahkan yang lebih besar, yang lebih indah dari yang ada pada saat ini. Jadi kita bersama alam bergantung pada Allah. Kalau ketika meninggalkan Allah, Allah tidak dirugikan. Tapi kalau Allah meninggalkan kita, maka seluruh kehidupan ini akan musnah. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Kalau seandainya Allah tinggalkan langit bumi, siapa lagi yang akan menahan langit dan bumi? Siapa yang akan menjaganya? Niscaya semuanya akan lenyap dan musnah. Jadi ini yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah ingatkan, seandainya kita bersikap angkuh dan sombong, menolak untuk tunduk kepada Allah, langit, bumi dan seluruh isinya bertasbih kepadanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semua langit, bumi dan isinya bertasbih kepada Allah, memujinya, tapi kalian tidak tahu tasbihnya, tidak memahami tasbih mereka. Jadi huwal awwalu wal akhiru wal zahir. Dia eksistensi yang paling jelas, yang paling betul-betul nampak, dan keberadaannya merupakan keberadaan yang wajib. Karena tanpa Allah tidak akan ada keberadaan semuanya. Kemudian wal batin, tapi bola mata kita yang terbatas dan lemah ini tidak mampu untuk meliputi kebesaran dan keagungan Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dia yang telah menciptakan langit bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'ala arsy. Kemudian dia memerintah dari arsy kebesaran dan keagungannya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam perut bumi. Baik itu air, baik itu benda padat, apapun yang masuk semua diketahui Allah. Wa ma yakhruju minha, apa juga yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, apa yang turun dari langit, satu butiran hujan turun dimanapun juga semua diketahui oleh Allah. Begitu juga benda-benda yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian, mengawasi kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat yang kalian perbuat. Lahu mulku samawati wal ardh, kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Begitu juga hanya kepada Allah segala perkara dikembalikan dan diputuskan. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Allah yang menyisipkan malam ke dalam siang dan menyisipkan siang ke dalam malam. Wa huwa alimun bilatis sudur. Dia maha tahu apa yang menjadi rahasia yang tersembunyi dalam dada kita. Allah gunakan kata yulij menggambarkan bahwa malam itu datang perlahan-lahan, begitu juga siang perlahan-lahan. Tapi kalau seandainya sekaligus ya, matahari terbit, kemudian terang benderang seperti orang menyalakan lampu, kan mengejutkan. Tapi perlahan-lahan Allah menyisipkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Ini ayat yang begitu menakjubkan. Lalu kita ini manusia yang ditempatkan di bumi sebagai khalifah. Allah anugerahkan rezekinya dan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kok bagaimana kita bersikap sombong di hadapan Allah? Dalam surat Al-Infitar Allah berfirman, menegur manusia, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu ini tertipu, terpedaya terhadap Tuhanmu yang begitu pemurah, yang begitu pengasih, penyayang. Alladzi khalaqaka, yang menciptakan kamu, fasawwaka fa'adalak, dan menyempurnakan penciptaan kamu dengan penuh keseimbangan. Alladzi khalaqaka thumma fasawwaka thumma fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Coba kau lihat, bercermin dalam bentuk yang begitu indah, sebaik-baiknya bentuk Allah ciptakan kamu. Fi ayyi suratin
Lalu apa balasan manusia? Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalian dustakan hari pembalasan yang Allah siapkan untuk mempertanggungjawabkan amal kalian semua. Oleh karena itu, dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan, ceritakan kepada kita saat-saat manusia dikumpulkan di hadapan Allah. Yang tadinya sombong, yang tadinya angkuh, yang tadinya petantang, petenteng, yang tadinya berbuat sesuka hatinya, mengikuti hawa nafsunya, melakukan kezaliman. Pada ayat 102 surat Thaha Allah berfirman, Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ketika sangkakala ditiup. Sangkakala pertama mengawali kehancuran bumi kita dan apa yang terdapat di atasnya. Sangkakala kedua ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan. Kemudian kami menghimpun orang-orang yang melakukan kejahatan, para mujrimin, pelaku-pelaku kriminal, kezaliman, kami kumpulkan mereka zurqa. Zurqa diambil dari kata zarqa. Asalnya azraq, zarqa untuk muannas, zurqa jamaknya, menggambarkan bagaimana keadaan mereka yang biru pucat pasi. Orang kalau berenang pada air suhu yang agak dingin biasanya bagaimana? Orang kalau kena serangan jantung juga biru kan badannya. Nah, Allah himpun manusia pada hari tersebut dengan wajah yang pucat pasi, biru dalam ketakutan yang luar biasa. Yatakhafatuna bainahum illa bithtum illa ashra. Mereka berbicara di antara mereka dengan suara lirih. Dengan suara yang lirih. Berbicara di antara mereka, mereka bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. Bagaimana nanti mereka berhadapan dengan Allah. Bagaimana ketika mereka menyaksikan semua yang mereka perbuat, betul-betul mereka saling bertanya-tanya di antara mereka. Yatakhafatuna bainahum, juga mereka bertanya-tanya mengenai berapa lama mereka dulu tinggal dalam kehidupan dunia. Begitu mereka melek bertanya, dulu berapa lama kita tinggal? Illa bithtum illa ashra. Ternyata jawaban teman-teman mereka paling-paling hanya tinggal 10 hari dalam kehidupan dunia. Illa bithtum. Kalau dalam suratul Mu'minun, illa bithna yauman aw ba'da yaum. Paling cuma sehari atau setengah hari. Ternyata jawaban dari orang yang agak cerdas di antara mereka, nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithtum illa yauman. Kami lebih tahu tentang apa yang mereka perbincangkan di antara mereka. Ketika salah seorang dari mereka yang bijak mengatakan, kalian mungkin tinggal di dunia paling cuma 1 hari aja. Kalau Allah menjawab, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli, wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Sabar sebagaimana ulul azmi minar rusul bersabar. Jangan tergesa-gesa wahai Rasulullah. Ketika mereka dibangkitkan, kemudian mereka menoleh ke belakang, mereka merasa tinggal di dunia hanya beberapa saat di waktu siang. Lalu wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu bagaimana gunung-gunung yang begitu kokoh. Qul yansifuha rabbi nasfa, katakan Tuhanmu akan melenyapkan semua itu. Fayadharuha qa'an safsaha, Allah akan buat gunung tersebut ya terkikis dalam keadaan rata. La tara fiha iwajan wala amta, kamu tidak akan melihat lagi dataran rendah, cekungan-cekungan ataupun yang tinggi, semua dalam keadaan datar. Manusia dikumpulkan pada saat tersebut dari seluruh penjuru, dari mulai Adam hingga manusia yang terakhir. Jadi fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Yauma idzin yattabi'u ad-da'iya la iwa. Pada hari itu mereka mengikuti di belakang ad-da'i, di belakang seruan yang memanggil mereka. Dulu waktu mereka di dunia diajak oleh para nabi, para rasul, mereka menolak. Pada hari tersebut ketika mereka mendengarkan seruan dan panggilan, mau tidak mau terpaksa atau tidak terpaksa mereka ikut.
di belakang penyeru tersebut. La iwajalah. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Maksudnya semuanya dalam keadaan patuh. Wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Kamu menyaksikan bagaimana suara langsung redup, lirih, tidak terdengar suara. Yang terdengar hanya bisikan-bisikan yang halus di antara mereka. Bisikan yang menggambarkan ketakutan, kesedihan, rasa putus asa di hati orang-orang yang tidak beriman. Tapi bisikan yang penuh dengan tanda tanya dan harapan di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari tersebut tidak berguna syafaat siapapun kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pemurah. Wa radiya lahu qawla, dan Allah ridha kepada ucapannya dan sikapnya. Jadi orang yang Allah ridhai, orang yang Allah berikan izin, dia akan memberikan syafaat bagi keluarganya, bagi saudaranya, bagi orang tuanya, atau bagi anak-anaknya dengan syarat mereka semuanya beriman. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua tentang mereka. Apa yang ada di hadapan mereka, di belakang mereka, masa lalu mereka, masa depan mereka, semua diketahui oleh Allah. Wala yuhituna bihi ilma, sedangkan mereka tidak mengetahui tentang Allah kecuali apa yang Allah beritahukan. Nah, sebagai peringatan bagi kita, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, seluruh wajah tertunduk di hadapan al hayyul qayyum, Allah yang menjadi penguasa kehidupan, juga yang menjadi tonggak yang menyanggah seluruh kehidupan di langit maupun di bumi. Wa qad khaba man hamala dzulma. Sungguh merugi orang yang datang ke hadapan Allah ke hari akhirat nanti dengan membawa kezaliman. Kezaliman pertama, dia persekutukan Allah, dia zalimi dirinya. Akibat dari syirik, dia melakukan berbagai macam perbuatan yang diwahyukan oleh syaitan, kezaliman, kejahatan, pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hazma. Adapun orang-orang yang berbuat kebajikan sedangkan dia beriman, fala yakhafu dzulman wala hazma. Dia tidak perlu khawatir. Dia tidak akan khawatir dari kezaliman, dan dia tidak akan khawatir haknya akan dimakan atau ditindas atau dikurangi. Dengan sepenuhnya Allah berikan dia punya hak. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Demikianlah kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Wa sarrafna fihi minal wa'id. Dan kami berulang kali menuangkan dalam Al-Quran dari berbagai macam peringatan. La'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra, agar mereka bertakwa atau menjadi peringatan buat mereka. Nah, ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia. Tapi banyak orang yang masih betul-betul hatinya terikat dengan dunia. Walaupun sudah tua, rambut sudah memutih, beberapa langkah lagi dia akan memenuhi panggilan Allah, tapi hatinya tidak dapat sama sekali meninggalkan dan melupakan dunia. Akhirat yang ada di hadapannya dilupakan. Bahkan bersikap angkuh menentang peringatan-peringatan yang Allah peringatkan kepada mereka. Mereka juga tidak menghormati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata manusia semacam ini masih ditawarkan ampunan dari Allah. Allah tawarkan ampunan asal mereka mohon ampun, bertaubat, Allah ampuni mereka. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan, sampaikan dari Allah salam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas bergelimangan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan menghapuskan seluruh dosa. Begitu dia mohon ampun, bertaubat, perbaiki dirinya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia satu-satunya yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ikhwan, akhwat, apapun status kita, kondisi kita, baik dia ustadz, ulama, kiai, habib,
atau pejabat tinggi, wakil rakyat, presiden, sebagai kepala negara, atau yang siap menjadi calon-calon presiden dan calon wakil presiden, ingat, kalian tidak berkuasa atas hidup kalian, apalagi hidup orang lain. Allah uji dengan kekuasaan yang Allah berikan, dengan harta yang kalian miliki. Sebelum terlambat, bertaubatlah kepada Allah. Perbaiki hidup Anda, sesuaikan dengan petunjuk Allah. Ini satu-satunya jaminan keselamatan buat kita. Apa kita tidak malu seluruh langit bumi tunduk kepada Allah, sedangkan kita menyombongkan diri? Maka Allah ingatkan, afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah selain agama Allah dan petunjuk yang mereka inginkan? Padahal seluruh makhluk di langit maupun di bumi, mereka tunduk berserah diri kepada Allah. Tau'an, baik secara tau'an, ya, dengan pilihan dan ketulusannya, au karha, atau karena mereka dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya semua akan dikembalikan termasuk kita. Oleh karena itu jangan karena jabatan kita lupa, karena kekayaan juga kita berubah menjadi orang-orang yang mabuk, atau di saat menghadapi cobaan kita hilang semangat, frustasi. Katakanlah bahwa orang yang dalam kebenaran kalah menang, dia merupakan orang-orang yang beruntung. Tapi orang-orang yang menang sedangkan dia dalam kezaliman, dia orang yang merugi. Orang-orang yang kalah kemudian frustasi, menunjukkan bahwa tujuannya bukan Allah. Tujuannya berarti dunia. Dia kecewa dengan dunia yang tidak didapatkan. Tapi kalau orang yang bekerja untuk Allah, dia selalu betul-betul dengan penuh ketulusan menerima rencana Allah dan ketentuannya. Maka mari bersama-sama sebelum datang panggilan Allah, kita memperbaiki diri, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, meluruskan hidup kita, dan bersiap-siaplah, atau mari kita bersiap-siap untuk menghadapi jemputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ampuni dosa kita, menerima amal kebaikan kita, ampuni dosa kedua orang tua kita, jaga pelihara anak-anak kita dalam keridhaannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memaafkan dosa kesalahan kita yang tak terhingga ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz Hussein dan Ustaz Isa, ya. Lalu dengan cara apa lagi kita mau bersongong-songong? Mari kita bertunduk di hadapan ya Al-Hayyul la Qayyum. Baik, saya Muhammad Krishna, Atep Setiabudi, juga Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.